Alright, ya berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai pergerakan harga daripada Bitcoin dan juga ada hal-hal penting yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap harga daripada Bitcoin dan juga market kripto secara keseluruhan. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai hasil daripada FOMC meeting yang dimana ada percepatan terhadap tapering dan kemudian adanya pernyataan yang sangat penting juga yang dilontarkan oleh Jerome Powell sebagai bos daripada The Fed dan kemudian adanya partnership yang dilakukan oleh Binance terhadap salah satu BUMN Indonesia dan bagaimana kira-kira dampak hal tersebut terhadap crypto market kita akan mengulas selengkapnya dalam video ini. Namun sebelum kita ke topik pembahasan kita, kalian bisa subscribe channel ini dan juga like video ini agar nantinya channel ini mampu semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita di mana per hari ini Bitcoin mengalami penurunan minus 2,5% yang mengalami penurunan tipis dan berada di market cap 908,8 miliar US dollar yang mengalami peningkatan semenjak di video terakhir saya bahas sebesar 888 miliar US dollar. Dan apa saja hal yang terjadi di market ya. Dan kemudian di sini ya, yang pertama adalah di mana Desember 2021 FOMC meeting ya, di sini telah terjadi kesepakatan ya di mana The Fed akhirnya mempercepat tapering ya, jadi tapering dipercepat sebagai langkah daripada penanggulangan terhadap inflasi yang sudah terjadi di Amerika Serikat agar tidak lebih besar lagi ya. Jadi sudah bisa diprediksi ya bahwa sebagaimana saya sampaikan juga di video sebelumnya bahwa memang kemungkinan besar The Fed akan melakukan percepatan terhadap tapering ini dan kemudian memang kalau kita lihat dari price action dari market ya memang market secara umum sudah menanti ataupun sudah mengindikasikan hal ini, jadi tidak ada gejolak yang begitu luar biasa terhadap harga Bitcoin ataupun altcoin di market dan ini tentunya sangat positif. Ya di mana memang The Fed ya melakukan percepatan terhadap tapering dan kemudian hal bagusnya juga adalah The Fed tidak menaikkan suku bunga untuk sementara waktu ini dan itu juga tentunya hal yang sangat bagus ya. Di mana memang biasanya akan terjadi penaikan suku bunga terhadap antisipasi inflasi yang agar tidak berlanjut lebih dalam lagi inflasinya dan hal tersebut tidak dilakukan dan The Fed hanya melakukan tapering yang dipercepat yaitu dan market sudah mengantisipasi hal tersebut terlebih dari institusi-institusi ataupun pemain-pemain besar di market kripto sudah memperhitungkan hal tersebut. Jadi market sudah bisa dibilang udah price in ya. Jadi kekhawatiran untuk terjadi dump dengan adanya hal ini ya tidak begitu signifikan ya. Dan kemudian ada juga pernyataan yang cukup menarik yang dilontarkan oleh Jerome Powell sebagai bosnya The Fed ya, di mana Jerome Powell di sini kalau dari berita di sini The Fed Chair Jerome Powell dismissed cryptocurrency as financial stability concern but warned they are risky ya. Jadi Jerome Powell tidak menyebutkan bahwa cryptocurrency tidak mengganggu stabilitas ekonomi dari satu ataupun negara di Amerika ya. Namun dia juga mengingatkan bahwa cryptocurrency memiliki risiko yang tinggi ya. Itu juga pernyataan yang cukup menyejukkan tentunya ya. Jadi dia menjelaskan bahwa cryptocurrency tidak mengganggu stabilitas ekonomi negara ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif yang yang dilontarkan oleh Jerome Powell ya. Jadi ini sangat berdampak positif juga terhadap market ya, di mana memang sempat terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan meskipun memang hari ini mengalami penurunan sedikit tipis ya sebesar 2, sekian persen. Dan kemudian ada hal yang menarik juga terjadi ya di Indonesia ya di sini ya, di mana ada Binance partner with Indonesian telco to develop new crypto exchange ya. Binance di sini melakukan partnership dengan salah satu BUMN yaitu Telkom ya, di mana melalui anak usaha Telkom ya, di mana ini ada MDI Ventures ya. Jadi MDI Ventures ini
adalah merupakan anak usaha daripada Telkom ya. Jadinya Binance menggandeng MDI. Apa artinya ini ya? Ini sangat-sangat positif tentunya untuk perkembangan kripto nantinya di Indonesia ya. Dimana memang kalau kita lihat artinya ini merupakan langkah yang sangat serius dari Binance untuk menggarap market daripada Indonesian market ya, dimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki lebih dari 250 juta penduduk dan baru hanya mungkin sekitar 2,5%-nya saja yang tahu kripto dan mengenal kripto. Dan dengan adanya partnership yang dilakukan oleh Binance dengan Telkom ini, dan jadinya ini akan merupakan hal yang sangat positif dari sisi adopsi kripto yang akan terjadi di Indonesia. Ini akan membawa dampak yang sangat positif terhadap jumlah daripada investor kripto baru yang akan lahir di Indonesia ya. Jadi itu peluang yang sangat tinggi tentunya. Yang pertama terhadap exchange ya, mereka akan kalau dari berita ini diambil, mereka bentuk kerjasamanya adalah mereka akan mengembangkan crypto exchange ya. Jadi entah bagaimana nanti mekanismenya ya. Jadi mereka akan dari pihak Binance akan melakukan pendanaan terhadap yang akan disokong di sini adalah dari sisi teknologi ya, dari sisi teknologi dan juga dari sisi pengembangan dari sisi platform juga ya. Mereka kan sudah memiliki pengalaman yang sangat-sangat luar biasa besar di dunia exchange ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif tentunya bagi perkembangan kripto di Indonesia, yang itu juga diharapkan dari GZ ya. Our ambition at Binance is to grow the blockchain and cryptocurrencies ecosystem globally ya. Jadi and this initiative in Indonesia is significant step in that direction ya. Jadi ini merupakan langkah yang sangat signifikan diambil ya. With fast technology adoption and strong economic potential, Indonesia could become one of the leading centers of blockchain and crypto Indonesian crypto ecosystem in Southeast Asia ya. Dia menyebutkan bahwa dengan kerjasama ini mengharapkan bahwa nantinya Indonesia menjadi leader daripada teknologi blockchain di Asia Tenggara ya. Ini merupakan hal yang sangat positif dan tentunya semoga saja memang dengan kerjasama ini dilakukan dengan bertambahnya investor kripto yang akan lahir di Indonesia, dan kemudian semoga saja ini memang bisa mendukung kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia juga ya tentunya. Itu yang saya harapkan, dan ini merupakan hal yang sangat positif tentunya dari sisi pengembangan terhadap kripto di Indonesia. Oke, dan kemudian ya kalau kita lihat dari sisi chart ya, di mana memang di sini terbentuk falling wedge ya. Seperti apa yang saya bahas di video sebelumnya, bahwa di sini saya menemukan satu pattern yaitu falling wedge ya. Semoga saja memang falling wedge ini mampu di breakout ya ke atas nantinya, dan falling wedge adalah merupakan indikator ataupun hal yang mengindikasikan bahwa ini adalah merupakan bull sign ya. Jadi dan di sini juga sempat terjadi falling wedge dan kemudian terjadi breakout, dan kemudian di sini juga kalau kita lihat ya di awal di sini juga terjadi, setiap adanya falling wedge mampu di breakout dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dan semoga saja memang hal tersebut bisa terjadi meskipun memang akan terjadi retest ya di sini di area 45.000 kemungkinan akan tersentuh ya di sini, dan masih untuk candle kali ini masih mengalami penurunan ya. Mungkin saja bisa ditembus disentuh di area 45.734 ya area support, dan juga sampai dengan support line di area 44.473, dan mungkin saja memang hal tersebut ataupun support tersebut bisa tersentuh sebelum Bitcoin melanjutkan kenaikan. Ya di sini juga ada hal yang sangat positif yang ditunjukkan dari sisi indikator MACD ya, di mana hampir saja terjadi golden cross di sini, dan semoga saja memang nantinya terjadi golden cross di sini, mengingat juga MACD sudah berada di bawah ya. Ya, dan apabila terjadi golden cross maka di sini akan terbentuk bar hijau, dan semoga saja ini merupakan hal awal daripada kenaikan Bitcoin untuk kembali meretest daripada
all time high-nya ya. Dan semoga saja dari sisi apa namanya support dan resisten, dan semoga saja memang Bitcoin nantinya mampu berada di atas daripada area 53.388 ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, kita ke time frame 4 jam. Ya, di sini meskipun memang sudah sempat berada di atas MA50 ya, namun dari sisi time frame 4 jamnya tidak mampu bertahan dan kemudian melanjutkan penurunan, dan bisa saja di sini memang akan menyentuh kembali area 45.780 ya. Dan yang saya harapkan adalah nantinya Bitcoin agar mampu naik ya ke atas area daripada 53.000 ini ya, 53.279 ya. Semoga hal tersebut memang terjadi ya, mengingat memang meskipun ada percepatan terhadap tapering yang dilakukan, dan juga itu adalah usaha untuk menguatkan dolar, dan antisipasi yang terjadi di market adalah di mana pemain-pemain besar kripto ya, terutamanya daripada whales, dan mereka sudah mengantisipasi hal tersebut ya. Kemungkinan besar mereka sudah tahu dengan hal tersebut, dan di sini tidak terjadi penurunan yang cukup signifikan, dan di sini juga terjadi gerakan yang kecil-kecil, dan bisa saja memang dalam waktu dekat ini Bitcoin akan melakukan breakout ya terhadap pola falling wedge sini, dan semoga saja hal tersebut terjadi ya, terjadi breakout ke atas. Dan tidak menutup kemungkinan memang bisa saja Bitcoin breakdown daripada support yang ada di sini di area, apabila terjadi breakdown terhadap area 44.500 ya, mungkin saja memang area ini akan tersentuh kembali ya, sehingga terbentuk double bottom ya di sini di area 42.180 ya. Itu yang perlu kalian waspadai daripada pergerakan di sini. Namun kalau kita lihat dari sisi MACD ya, ini menunjukkan hal yang sangat positif, dan tentunya dari sisi kebijakan yang diambil dari sisi rapat terhadap FOMC meeting daripada The Fed yang dilakukan ya, di mana ada tapering yang dipercepat namun tidak dibarengi dengan kenaikan suku bunga, itu juga merupakan hal yang sangat positif tentunya. Dan kemudian pernyataan dari Jerome Powell juga mengindikasikan hal yang sangat positif terhadap pergerakan harga Bitcoin ya. Dan semoga saja memang Bitcoin nantinya mampu naik ke atas ya, bisa, dan sangat besar kemungkinan memang Bitcoin akan menyentuh area support ini ya di area 45.809 sampai dengan 44.560. Oke, demikian untuk update kali ini. Di sini juga ada, kalau kita lihat dari Bitcoin dominance ya, saya lupa ya, di sini Bitcoin dominance membentuk descending triangle dan kembali mengalami penurunan. Ini adalah hal yang sangat positif tentunya terhadap altcoin, dan semoga saja memang di retest kali ini terhadap support ini mampu di breakdown, dan sehingga hal ini akan memberikan ruang yang sangat positif terhadap pergerakan daripada altcoin, yaitu yang saya harapkan. Nah, di sini memang kalau support terus di retest ya, satu support ataupun satu resisten di retest secara terus menerus, maka support ataupun resisten tersebut akan menjadi semakin lemah, dan semoga saja hal tersebut terjadi di sini di Bitcoin dominance. Apabila breakdown dari area 39.615, maka itu adalah merupakan kesempatan besar untuk mendapatkan gain di altcoin, yaitu yang saya yakini terhadap pergerakan daripada Bitcoin dominance, apabila Bitcoin dominance ini mengalami penurunan lanjutan. Oke, demikian untuk update kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai tapering yang dipercepat, kemudian Jerome Powell dengan pernyataannya, dan kemudian kerjasama yang akan dilakukan oleh Binance terhadap Telkom ya. Kalian bisa drop di komentar kalian di kolom komentar. Kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Oke, demikian untuk update kali ini. Selamat beraktivitas and see you on the next video. Bye-bye.